Ngomongin tentang fotografi itu emang banyak banget hal di dalamnya. Mulai dari yang bisnis fotografi atau cuman fotografi sebagai hobi dan lain-lain. Nah, kali ini aku akan bahas tentang segi bisnisnya. Secara spesifiknya, aku akan bahas tentang cara menentukan harga bagi kita para fotografer yang menjalankan fotografi sebagai bisnis. Jadi, tonton. Halo semuanya, ketemu lagi sama Teddy di sini. Dan kali ini aku akan bahas hal yang udah aku bilangin tadi, yaitu cara menentukan harga atau rate kita sebagai fotografer. Ya sebenarnya untuk menentukan harga itu nggak ada salah, nggak ada benernya. Tapi kali ini aku akan share pengalamanku menentukan harga jasaku, jasa fotografiku. Kalau ini aku khususnya di bidang makanan atau produk ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah biaya operasional nih. Sebenarnya banyak banget biaya operasional di dalamnya ini, banyak banget. Aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama adalah biaya sewa alat. Nah, ini yang paling penting banget buat kamu masukin di list pertama. Karena kita sebagai fotografer kan ya perlu alat untuk melakukan pekerjaan kita ya. Hitung aja misal kamu nggak punya kamera lah, hitung aja kamu nggak punya kamera. Terus kamu pengen nyewa kamera kayak Fuji film apa gitu, XA5 mungkin ya, yang aku pakai ini XA5. Itu harganya sekitar 50.000 per 24 jam misal. Nah itu kamu masukin dulu kamera Fuji film 24 jam 50.000. Selanjutnya adalah lensa juga nih biasanya sekitar ya 50 ribuan juga sih untuk 24 jam. Itu dimasukin juga. Terus ada biaya untuk lighting biasanya ada 200k 250k untuk 24 jam, itu juga kamu masukin. Ada lagi misal diffuser atau reflektor atau apapun itu kamu juga masukin di list yang pertama ini. Karena dengan kamu masukin list-list biaya sewa alatmu ini akan lebih memudahkan kamu untuk menentukan harga sewa jasamu. Dan misal kamu punya alat-alat ini semuanya, itu tetap kamu anggarin sebagai biaya sewa alat. Karena alat sendiri kayak kamera, lensa, dan lain-lain itu kan punya penyusutan ya. Nah, itu pentingnya untuk memberikan harga pada alat-alatmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya properti. Iya, properti yang aku maksud adalah kayak properti kecil-kecil, misalnya bunga atau vas atau piring dan lain-lain. Itu kamu eh, tentukan sendiri juga pasnya berapa. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kamu bisa tentukan sendiri. Misal aku sendiri, aku beli nih misalnya semua peralatan properti ini, aku beli satu setnya yang full, satu set itu dengan harga 2 juta mungkin ya. Nah itu bisa dimasukin ke kayak biaya sewa alat tadi. Misal sewanya 24 jam, itu kamu bisa hargai sekitar 100.000 atau 300.000. Itu kamu sendirilah yang tentukan cocoknya berapa. Nah itu yang kedua. Nah masuk lagi yang ketiga, biaya transportasi dan akomodasi ya. Ini juga penting banget, apalagi kamu yang dapetin job untuk di luar kota. Penting banget ini, karena transportasi sendiri kan kalau nggak ditanggung klien itu kitanya yang rugi malah. Bisa jadi kita butuh bensin dan sewa mobil, sewa eh, kendaraan itu kan juga mahal ya. Itu perlu kamu masukin lagi di price listmu. Itu yang ketiga adalah akomodasi dan transportasi, yaitu jangan lupa juga buat uang makan ya. Misal kamu ada tim di dalamnya, ada 2 atau 3 orang, itu anggarkan juga buat makan bagi mereka. Nah yang selanjutnya adalah biaya marketing. Ya, biaya marketing ini juga penting banget, apalagi kamu yang mengiklankan jasamu ini lewat media sosial atau media-media lain. Misal kamu pakai Facebook Ads atau Instagram Ads buat menjangkau audiensmu supaya lebih besar lagi. Nah itu kamu bisa masukin biaya marketingmu, biaya iklanmu di price listmu nanti. Nah 4 hal tadi adalah biaya operasional yang biasa aku pakai ketika menghargai jasa atau rate hargaku. Nah selanjutnya masuk lagi ke biaya jasa. Biaya jasa ini adalah biaya kamu menghargai jasamu ini sebagai fotografer. Atau sebelumnya juga deh, sebelumnya kamu kan harus menentukan konsep, referensi, dan lain-lain. Itu kamu juga hitung di
biaya jasa ini. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi juga kamu hitung. Misal aku dalam sehari itu, misal aja nih ya, misal aku menghargai diriku dalam sehari itu 500.000, ya udah itu masukin lagi. Terus setelah selesai produksi ini ada post production, editing dan lain-lain. Itu juga kamu masukin ke dalam price listmu biar semuanya tuh berkesinambungan dan kamu nggak boncos ketika membuka bisnis fotografi itu. Dan kamu bagi lagi apakah ada tim di dalamnya. Kalau ada tim di dalamnya, itu kamu juga tentukan sendiri jasa untuk mereka tuh berapa. Misal 300.000 sebagai asisten fotografer, atau sebagai videographer, atau sebagai editor tuh kamu masukin juga di price listmu biar lebih memudahkan kamu untuk menghargai atau menentukan price list sendiri. Nah, itu dia hal yang biasanya aku lakukan ketika memulai suatu project. Sebelumnya aku udah nyiapin price list sendiri dulu nih untuk keseluruhannya. Tapi ini kan tergantung lagi sama klien. Karena lebih enak kita tahu kebutuhan kliennya apa daripada kita menyiapkan price list. Walaupun memang menyiapkan price list ini adalah hal yang penting biar kita tuh nggak kagok banget kalau ditanyain tentang harga itu. Tapi lebih enak lagi kalau kamu tahu kebutuhan klienmu, misal butuh foto produk berapa atau foto makanan yang apa aja dan konsepnya yang apa, gitu kan lebih enak. Kamu lebih mudah memetakan mau dibawa kemana sih nanti fotografinya atau kontennya tuh mau dibawa kemana sih. Itu bakal lebih memudahkan. Dan yang terakhir, kamu tentuin dulu sama target marketmu. Ini penting banget. Apakah kamu ingin menyasar ke produk yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Itu kamu yang tentukan sendiri. Dan menurutku lebih enak untuk masuk ke market yang menengah ke atas, karena mereka tuh nggak terlalu ribet masalah harga tuh. Ya udah, kalau mereka tahu kualitasnya dari kita atau udah tahu portfolio kita, itu lebih enak banget lah. Kayak nggak 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 banyak komplain dan lain-lain, karena kita udah nentuin standar kita, udah menentukan kualitas kita di project-project sebelumnya atau portfolio yang udah kita bikin. Nah, itu dia salah satu cara untuk menentukan harga atau rate jasa fotografimu. Memang sih kalau dilihat tuh agak rumit, agak sulit, tapi sebenarnya tuh nggak sesulit itu kok. Lebih gampang sih, karena banyak banget teman-temanku, bahkan aku sendiri dulu itu nggak paham sama yang namanya price list ini. Aku hanya ngeregani menghargai diriku. Misal nih, dulu banget 300.000 untuk satu sesi fotografi makanan. Nah, 300.000 loh teman-teman. Itu kan sebenarnya aku perlu sewa alat, sewa lain-lain, terus biaya jasaku, biaya aku belajar fotografi, dan biaya marketingku, aku ngelobi klien, itu juga kan macem-macem. Dan aku cuman menghargai diriku 300.000. Dan mulai dari situ aku mikir lagi, kok aku malah jadi yang boncos ya, malah cuman dapat keselnya aja ya. Kenapa nih? Kayaknya ada yang salah nih. Dari situ aku mulai belajar lagi untuk menentukan price list ini. Dan ini adalah pengalamanku menentukan price list sampai di detik ini, sampai klien-klienku deal dengan aku gitu. Dan sekian dulu sesi kali ini, sesi menentukan harga atau rate jasa fotografi. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, like dan komen kalau kalian pengen diskusi bareng aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.